البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 73 dari pembahasan sirah. Qala al-mu'allifu hafidhahullahu ta'ala, ad-darsus tsani, pelajaran yang kedua, al-as'ilah, soal-soal. Kita coba ya. Tayyib, as-soalul awal, min aina qadimat qafilatul musyrikin. Dari manakah kafilah dagang musyrikin itu datang? Dari mana? Dari mana? Iya, dari Syam. Yang kedua, bimadza kanatil qafilatu muhammalah. Kafilah itu dibebani mengangkut apa? Ya. Tijarah. Baik. Disebutkan di sini membawa apa saja? Tijarah wal amwal, ya. Dengan apa itu? Barang-barang perniagaan dan harta benda secara umum. Baik. Yang ketiga, man kana ma'al qafilah. Kafilah itu disertai siapa? Disertai siapa? Siapa yang menyertai kafilah itu? Kafilah dagang musyrikin. Siapa yang memimpin? Abu Jahal. Ya, siapa yang memimpin? Abu Safi. Abu siapa? Iya, Abu Sufyan, Sakhar bin Harb. Tuh ada di situ jawabannya, tinggal dibaca. Ada di matanya situ. Kemudian yang keempat, limadza aradan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhdhal qafilah. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengambil kafilah itu, menangkap kafilah itu? Ya, khuduha muqabilan ma akhadhahu kuffar Quraisy min amwalihim di Makkah. Aywa, muqabilan lima akhadhahu kuffar Quraisy min amwalil muslimin bi Makkah. Yaitu untuk sebagai ganti dari harta benda muslimin yang diambil oleh orang kufar Quraisy di Makkah. Yang kelima, mata kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi itu keluar? Iya, fi syahri Ramadan fi as-sanati tsaniyah, betul, bulan Ramadan tahun kedua. Yang keenam, kam kana ma'an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min ashabih. Berapa dari sahabat Nabi yang menyertai beliau, ya? 311 hingga 317. Iya, apa itu? Salah sumi'ah wa bid'ata asyar. 300 sekian belas. As-sabi'ah, kam kana ma'an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam minal khayli wal ibil. Yang menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berupa kuda dan unta berapa? Iya, farosan, 2 kuda dan unta berapa unta? Unta berapa unta? 1. Kenapa cuma 1 ya? Unta berapa? Yang lain tertinggal di mana ya? Iya, sab'un. Iya, ada 70 unta, 2 kuda dan 70 unta. Baik. Yang ke-8, hal kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuridu qitala Quraisy. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar karena ingin memerangi orang Quraisy? Nah, wa innama kharaja min ajli madza akhdil qafilah, mengambil kafilah dagang, bukan betul-betul perang melawan pasukan perang Quraisy. Baik. Oh, berapa jumlahnya? Jumlah orang kufar Quraisy, jumlah kafilah dagang berapa? 40 orang.
Iya, 40. Makanya Nabi cukup membawa 300 sekian untuk menangkap 40 orang. Tahu-tahu Allah menakdirkan lain, melawan 1000. Sekarang kita baca Ad-Darsus Salis, pelajaran ketiga, khuruju ahli Makkah lil qital. Keluarnya penduduk Mekah untuk berperang. Lama balagha Abu Sufyan. Tatkala sampai berita kepada Abu Sufyan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya qad kharaju, telah keluar, liyatalaqawul qafilah, untuk menyambut kafilahnya, kafilah dagang Abu Sufyan. Karena Abu Sufyan tahu bahwasanya rombongan dagang mereka akan selalu diintai oleh Nabi dan para sahabat. Makanya dia selalu mengirimkan mata-mata garis depan untuk memberikan informasi begini dan begitu. Nah, kalau sampai berita kepadanya bahwasanya pasukan Madinah keluar, istajara rajulan ila Makkah. Dia menyewa, mempekerjakan seorang lelaki pergi ke Mekah. Yuballighu Quraisyan, untuk menyampaikan kepada orang Quraisy. Yang tak paham ditulis apa arti ini, apa lafaz ini, cara bacanya gimana. Ayyal haqu bi amwalihim, untuk menyusuli harta benda mereka. Iya, dia keluar, orang ini lari ke Mekah sambil melepaskan bajunya, memberitahu pasukan Muhammad hendak menangkap kafilah dagang kalian. Ya. Ayyal haqu, yaitu menyusul sebelum ditangkap oleh Nabi, segera selamatkan harta benda itu. Baik. Makanya Abu Jahal mengatakan, apakah Muhammad menyangka dia akan mampu berbuat seperti perbuatannya kepada Abdullah ibnul Hadrami yang terbunuh pada waktu diserang oleh rombongan sahabat Abdullah bin Jahash di bulan Rajab itu. Ya, di akhir bulan apa ya, berarti Jumadal akhir, awal bulan Rajab. Kalau mereka menunggu sebentar lagi, maka akan sebentar, betul nggak lafadznya itu ya? Oh tak, ya itu berarti apa? Akhir bulan Rajab. Akhir bulan Rajab hendak masuk bulan Sya'ban. Kalau mereka menunggu keluarnya Rajab agar keluar dari bulan suci, memang mereka beruntung, tetapi masalahnya orang kafirnya akan langsung masuk ke Mekah. Mereka akan lolos. Maka sebelum mereka sampai di Mekah harus ditangkap. Akan tetapi masalahnya adalah ini akhir bulan Rajab, masih bulan suci. Akhirnya mereka berijtihad untuk tetap menangkap rombongan itu. Terjadi peperangan kecil. Nah, Abdullah ibnul Hadrami yang kafir itu mati. Nah, makanya Abu Jahal mengatakan, apakah Muhammad menyangka dia mampu berbuat terhadap rombongan kita kali ini? Rombongannya siapa? Abu Sufyan, seperti yang dia perbuat terhadap Abdullah ibnul Hadrami. Kenapa? Yuballigh, menyampaikan berita. Qal fa kharajat Quraisyun biquwwatin azimah. Maka orang-orang Quraisy keluar dengan kekuatan yang besar. Tablughu alfa muqatil, mencapai 1000 pasukan perang, 1000 prajurit tempur, bi aslihatihim, dengan persenjataan mereka. Wa tajahhazu, mereka mempersiapkan diri, tajhizan tamman, dengan persiapan yang lengkap, memang untuk perang. Wa ghayyara Abu Sufyan at-tariq, Abu Sufyan merubah rute perjalanan, alur perjalanannya dirubah. Wastata'a an yanjua bima ma'ah, dia berjaya, dia mampu untuk selamat membawa apa saja yang bersamanya, min amwali Quraisy, dari harta benda Quraisy. Baik. Fa arsala ila Abi Jahal, kemudian Abu Sufyan mengirimkan pesan kepada Abu Jahal. Wa kana qaida jaisil musyrikin, yang mana Abu Jahal siapa? Siapa? Abdul Uzza bin Abdi Manaf. Thayyib. Aywa Hisham bin ya.
Iya. Kalau Abu Jahal berarti siapa? Amr bin Hisham ya. Betul. Betul atau terbalik. Ayo. Kalau yang Abu Lahab itu yang Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Baik. Memang susah dua orang ini kadang buat kita pening. Baik, Abu Jahal dan Abu Lahab itu. Baik, kemudian annal amwala wal qafilata qad najat, bahwasanya harta benda dan kafilah telah selamat. Ya, mereka memang orang-orang pandai, tahu siasat untuk menghindar dan sebagainya. Farji'u, maka pulanglah kalian, kita sudah selamat. Fa'aba Abu Jahal dzalik, maka Abu Jahal enggan menerima nasihat tadi. Waqal, dia mengatakan la hatta na'tiya badron. Dia mengatakan kita tidak akan kembali sehingga kita mendatangi Badar. Wa nuqima salasata ayyam. Kita akan tinggal di Badar selama 3 hari. Nanharul jazur, kita akan menyembelih unta-unta. Wa na'kulu ta'am, kita akan memakan makanan. Wa nashrabal khamr, akan minum khamr. Wa taghan sebentar, ini qainat sebagai fa'il, berarti apa? Tughannina al-qainatu, para penyanyi perempuan akan menyanyi untuk kita, bernyanyi untuk kita. Hatta tasma'al Arab, sehingga orang Arab mendengar. Bimasirina, dengan perjalanan kita. Wa jam'ina, dan kumpulan pasukan kita. Fala yazaluna yahabunana abadan, sehingga mereka senantiasa gentar kepada kita selamanya. Keinginannya begitu, tetapi Allah memperlakukan pelaku kebatilan dengan kebalikan dari yang dia inginkan, mereka inginkan. Malah apa? Mereka menuju kepada tempat kematian dan penyembelihan mereka. Baik. Fahawala ma'ahu ba'du ashabih, maka sebagian dari sahabat Abu Jahal berusaha untuk membujuknya pulang saja. Fa'aba Abu Jahal, namun Abu Jahal enggan. Di antaranya adalah Al-Mut'im bin Adi, mengajak kita pulang saja. Untuk apa? Kita memerangi karib kerabat kita sendiri. Maka Abu Jahal menuduh Mut'im bin Adi dan beberapa yang lain itu telah bersekongkol dengan Muhammad. Nah, mereka jadi muncul fanatisme ke keluargaannya, kabilahnya. Maka mereka pun mengatakan, dah kita perang melawan Muhammad, membuktikan kami bukan bersekongkol dengan dia. Padahal Mut'im bin Adi orangnya baik, cuma dia memilih tidak mau masuk Islam dan seterusnya. Akhirnya ya terbunuh di dalam perang Badar itu. Tayyib, as'ilah. Muka surat berapa ini? 75. Madza sana'a Abu Sufyan? Apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan hina balaghahu, ketika sampai berita kepadanya khurujun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi, keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dah keluar dah. Apa yang dilakukan? Menyewa orang untuk ke Mekah. Iya, menyewa orang pergi ke Mekah untuk meminta bantuan. Iya, meminta bantuan, betul. Yang kedua, madza sana'at Quraisy, apa yang diperbuat oleh orang Quraisy hina balaghaha, tatkala sampai kepada mereka khabaru khurujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berita tentang keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Iya, mereka mempersiapkan pasukan perang dengan persiapan yang lengkap. Yang ketiga, kam kana adadu jaisyil musyrikin, berapa bilangan pasukan musyrikin? Berapa? 1000. Iya, 1000. Alfu muqatil, iya 1000. Yang keempat, kaifa sana'a Abu Sufyan, bagaimana apa yang diperbuat oleh Abu Sufyan hatta naja bil qafilah, sehingga dia selamat membawa kafilahnya itu. Iya, ghayyarat thariq, iya, merubah rute perjalanan. Baik. Yang kelima, madza sana'a Abu Sufyan, apa yang diperbuat oleh Abu Sufyan hina naja bil qafilah, tatkala selamat dengan kafilahnya.
Ewa arsala ila Abi Jahal apa itu? Menyuruh apa? Ya irji'u, pulanglah kalian, fa inal qafilah qad najat, kafilah telah selamat. Yang ke-6, man huwa qaidu jaisyil musyrikin, siapa pemimpin dari pasukan musyrikin? Siapa Najm? Abu Jahal. Iya, Abu Jahal. Abu Sufyan pemimpin kafilah dagang di masa itu. Yang ke-7, madza qala Abu Jahal hina balaghahu annal qafilata qad najat. Apa yang diucapkan Abu Jahal tatkala sampai berita kepadanya bahwasanya kafilah telah selamat? Mengucapkan apa dia? Boleh kita pulang, kita cuti ke Langkawi. Bukan. Ismail. Nuqima salah sata ayami nanharo jazura ya nakulat ta'ama nasrabal khamr. Artinya apa tadi? Tidak, kami tak akan pulang, kami akan sehingga kita mendatangi 3 hari. Mendatangi apa? Pergi kemana? Iya, ke Badar dan tinggal selama 3 hari dan kami akan makan. Nanhar, apa arti nanhar? Apa mengklak-klak? Menyembelih, iya. Menyembelih apa? Iya, unta. Dan kami akan makan makanan dan minum. Iya, minum khamar. Kelanjutannya apa yang diucapkan Abu Jahal? Siapa yang melanjutkan pembacaannya? Tughanniyana, karena ini depannya ada hatta berarti memang mansub ya. Tughanniyana qainat hatta tasma'al arabu bi dilanjutkan. Tasma'ul Arabu di masirina jama'na wa jam'ina hatta tasma'ul arabu di masirina wa jam'ina fala yazaluna yahabunana abadan. Artinya apa berarti? Dari tughaniyanal qainat, dan para wanita-wanita bernyanyi. Iya, qainat adalah penyanyi wanita memang. Sampai bangsa Arab mendengar tentang perjalanan dan perkumpulan kita, jadi mereka akan terus-terusan gentar kepada kita. Iya, senantiasa gentar kepada kita. Baik. Kemudian kita masuk ke muka surat 76. Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang kelima. Mauqifun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempat perhentian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau mauqif adalah tempat wakaf, yaitu tempat berhenti. Tapi boleh juga mauqif artinya adalah sikap. Mauqifun Nabi sallallahu alaihi wasallam min khabari qudumi jaisyil musyrikina ila Badr. Dohirnya yang kedua berarti ya sikap ya. Apa yang dilakukan? Sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap berita ketibaan pasukan Quraisy ke Badar. Falamma balaghan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khabaru jaisyil musyrikin, tatkala sampai berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
berita tentang pasukan musyrikin wa annahu qadimun nahwa Badr, dan bahwasanya pasukan itu datang ke arah Badar. Istasyara ashabah, beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya. Hal yuqatilu, apakah beliau akan berperang? Wa huwa yaqsudul ansor, maksudnya sahabat yang diajak musyawarah di sini adalah orang Ansor. Li'annahu innama baya'ahum ayyahmuhu fil Madinah, karena Nabi hanyalah mengambil perjanjian dari mereka untuk mereka melindungi beliau di Madinah. Sementara sekarang Badar di luar Madinah, mereka tidak wajib menolong Nabi, tidak wajib melindungi Nabi berdasarkan perjanjian itu. Perjanjian apa? Hudaybiyah. Perjanjian apa? Perjanjian apa? Renville, Linggarjati, perjanjian apa? Iya, Aqabah, betul. Aqabah yang kedua. Kemudian walam yubayyihum 'alal khuruji lil qital kharijal Madinah. Nabi tidak membaiat mereka untuk keluar berperang di luar Madinah. Faqala Sa'ad ibnu Ubadah dari Bani Sa'idah, komandan Bani Sa'idah, iyana yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita inilah yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya hadisnya panjang ya, hadis Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lain-lain. Ibnu Mas'ud mengatakan, tidak ada satu peristiwa pun yang lebih aku sukai kecuali peristiwa di masa itu. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar berita tentang ketibaan pasukan Quraisy ke Badar, kemudian Nabi mengajak musyawarah orang-orang. Kemudian Nabi mengatakan, ayyuhannas asyiruni, wahai orang-orang, bermusyawarahlah kepadaku. Maka Abu Bakar berbicara dengan penuh semangat. Kemudian Nabi masih mengatakan asyiruni, bermusyawarahlah denganku. Kemudian Umar juga berbicara dengan penuh semangat. Tapi terus Nabi minta musyawarah lagi. Kemudian apa? Miqdad ibnul Aswad al-Kindi berbicara dengan bahasa yang sangat hebat. Tapi tetap Nabi mengatakan ayyuhan nas asyiruni. Maka kemudian Sa'ad bin Ubadah mengatakan, sepertinya Anda menginginkan kami wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan ya, yaitu orang-orang Ansor. Taib. Maka kemudian beliau mengatakan walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, lau amartana an nukhidhal bihar, seandainya Anda memerintahkan kami untuk membawa pasukan, ya, membawa kendaraan itu, yakhud, akhadha yukhidu, membawa kendaraan untuk masuk ke dalam bihar, ke dalam lautan, la akhadnaha, pastilah kami akan membawa kendaraan itu masuk ke lautan. Baik, ini diringkas pembahasannya. Maka Nabi pun bergembira. Fasurra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gembira dengan itu, yaitu orang Ansar siap membantu, siap menolong. Sementara jumlah mereka memang jelas lebih banyak. Di antara 300 sekian belas itu. Wa qala li ashabih, beliau berkata kepada para sahabatnya, siru wa abshiru, berangkatlah, berjalanlah kalian dan bergembiralah kalian. Fa innallaha qad wa'adani ihda ta'ifatain, karena sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadaku salah satu dari dua kelompok. Baik. Kelompok pertama adalah yang ghairu dzati syaukah, yang tidak memiliki kekuatan, yaitu kafilah dagang yang berjumlah 40 itu. Baik. Dan kafilah kelompok yang kedua adalah yang dzatu syaukah yang berjumlah 1000 itu. Allah telah menyebutkan di awal-awal surat Al-Anfal itu, kalian menginginkan yang tidak punya kekuatan untuk kalian, sementara Allah ingin kalian berjumpa dengan pasukan yang memiliki kekuatan. Liyaqdiyallahu amran kana maf'ula, agar Allah memberikan keputusan dari perkara yang pasti akan Dia tunaikan. Liyahlaka man halaka am bayyinah wa yahya man hayya am bayyinah, agar orang yang hidup, orang yang mati, dia binasa di atas keterangan, dan yang hidup juga hidup di atas keterangan. Sudah tegak hujjah, sekarang tiba waktunya berperang, dan Allah akan menolong tentaranya dan membuktikan janjinya itu. Qal annaha lakum, bahwasanya salah satu dari kelompok itu akan menjadi milik kalian.
Jadi walaupun tatkala sekarang ini kafilah dagang telah luput, tapi Allah menjanjikan satu kelompok lagi akan menjadi milik kalian, yaitu walaupun jumlahnya lebih besar dan menakutkan, justru dia akan kalah. Kalian akan mendapatkan ghanimah dan kemenangan. Taib ini berarti ana lompatkah ya? Iya. Wa adani ihda ta'ifatain. Taib. At-taifatul ula, kelompok pertama al-jaish. Wahia, ya ini ada di sini ya, ana belum baca tadi. Wahua, yaitu pasukan perang. Wahua dzatu syaukah ay al-quwah, yang memiliki kekuatan. Wa taifatus saniyah, kelompok kedua al-qafilah. Ghairu dzati syaukah, yang tidak memiliki kekuatan. Kenapa kekuatan dipanggil syaukah ya? Duri ya. Ya ini gambaran ringan aja. Tanaman yang punya duri dianggap punya kekuatan, yang tak berduri dianggap lemah. Ini gambaran sederhana aja. Thayyib. Wa huwa qaulullahi azza wajal. Ini adalah firman Allah azza wajal. Wa id ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum. Dan ingatlah tatkala Allah menjanjikan kepada kalian salah satu dari dua kelompok kufar itu, bahwasanya kelompok itu akan menjadi milik kalian. Walaupun jumlahnya besar, itu akan jadi milik kita. Wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Kalian menginginkan yang tidak memiliki kekuatan itu menjadi milik kalian. Ya memang keluar dari Madinah ingin menyerang yang kecil, rencana semula. Mereka tak tahu ada pasukan besar setelah keberangkatan mereka. Wa yuridullahu ayyuhiqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Allah ingin untuk merealisasikan kebenaran. Ahaqqa yuhiqqu, berarti apa? Yaitu mewujudkan kebenaran dengan kalimat-kalimatnya. Dan wa yaqta'a dabiral kafirin, dan memusnahkan orang-orang kafir. Walaupun tidak mati semua, tapi menyebabkan mereka jadi patah semangat dengan kematian sebanyak itu dan tertawannya para bangsawan sebanyak itu, sebanyak 70 itu. Thayyib. Ad-darsus sadis al-as'ilah. Yang pertama, madza sana'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hina balaghahu qudumu jaisil musyrikin. Tatkala sampai berita kepada beliau tentang ketibaan pasukan musyrikin, ya. Ya, istasyara as-sahabah, bermusyawarah dengan para sahabat. Terutamanya yang beliau inginkan adalah siapa? Sahabat yang mana? Muhajirin, Badui, atau sahabat mana? Iya, Ansor. Thayyib. Yang kedua, madza qala Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an. Apa yang diucapkan Sa'ad bin Ubadah ya? Ya la yuridu Rasulullah walladhi nafsi biyadihi law amartna an nufi baha biha la akhadnaha. Artinya apa? Iyana yuridu artinya apa? Kitalah atau kamilah. Itulah yang Rasulullah maukan. Walladzi nafsi biyadih. Dan yang Wawunya wawu qasam, demi yang kehidupan yang jiwaku biyadih. dengan tanganku. Baknya adalah bak dzarfiyah, ada di tangannya. Ada di tangannya. Kalau Lau amartana, kalau dia engkau kalau engkau memerintahkan kami untuk membawa kendaraan kami ke lautan, kami akan membuatnya. iya, kami akan membawa kendaraan itu ke lautan. Khadha itu adalah memasuki perairan. Akhadha membawa kendaraan masuk ke perairan. Ternyata bukan hanya perairan, bahkan apa? Lautan, kata Sa'ad bin Ubadah. Kemudian, madza qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hina takallama Sa'ad ibnu Ubadah.
Apa yang diucapkan Nabi tatkala Sa'ad bin Ubadah bicara seperti itu? Ya. Apa artinya? Karena menjanjikan. Iya, salah satu dari dua kelompok. Jadi keuntungan tetap ada walaupun kafilah dagangnya luput. Kemudian yang keempat, ma huma ta'ifatanil latani wa'ada Rasulullah wa'adallahu rasulahu ihdahuma. Apa dua kelompok yang dijanjikan oleh Allah kepada Rasulnya, salah satunya ya apa? Iya, yang kafilah dagang yang tak punya kekuatan dan pasukan perang yang punya kekuatan itu. Yang kelima, limadza istasyara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ansara fil qital? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan orang Ansar di dalam peperangan itu? Annahum innama bay'ahum ayyahmuhu fil Madinah wa lam yubay'hum ala furudil qital. Artinya apa? Karena Nabi hanya membayar mereka untuk melindungi beliau di kota Madinah saja, dan tidak membayar mereka untuk pergi berperang keluar. Sehingga apa? Memerlukan persetujuan mereka dan seterusnya. Sementara Ansar memang ingin untuk berperang, bahkan sejak awal kalau Nabi tidak melarang, setelah perang Baiat Aqabah memang mereka ingin menyerang orang-orang kufar yang ada di daerah sana, Mina dan sekelilingnya itu. Insya Allah sampai di sini. Setelahnya ini ada peta ya, cuma agak kecil-kecil. Peta peperangan Badar. Baik, kita bahas pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Makin azan. Makin azan. Siapa yang biasa jadwal adzan siapa? Faisal. Ada azan.